Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Amin Nurbaidi, SAG MPDI, dengan tema Fungsi Islam dalam Peradaban Manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Reva Artanto, yang kedua Eka Merawati, ketiga Dirga Arifudin, dan keempat diri saya sendiri Eva Novalia. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu hubungan Islam, peradaban, dan manusia. Sebelum mengetahui hubungan Islam, peradaban, dan manusia, mari kita pahami pengertian Islam, peradaban, dan manusia terlebih dahulu. Pengertian Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah maupun aspek muamalah. Hal tersebut telah difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Yang artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya, kamu berada di atas jalan yang lurus. Kemudian pengertian peradaban. Peradaban adalah segala bentuk kemajuan baik berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun sosial yang terdapat pada suatu masyarakat. Proses modernisasi telah membawa perubahan pola hidup manusia, terutama dalam cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, yang mana perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari modernisasi antara lain adanya perubahan tata nilai dan tata kehidupan yang serba keras. Bahkan, tradisi nenek moyang yang dikenal beradab telah terkikis oleh budaya baru yang serba modern. Kemudian, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah secara sempurna dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki karakter. Dengan karakter tersebut, antara satu dengan satu lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dari pengertian-pengertian tersebut, mulai dari pengertian Islam sampai pengertian manusia, dapat disimpulkan bahwa Islam, peradaban, dan manusia adalah 3 unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Dengan cipta, rasa, dan karsa tersebut, maka timbullah rasa ingin tahu mereka tentang pengetahuan dan perkembangan. Sedangkan di era perkembangan saat ini, banyak budaya asing yang masuk ke dalam suatu negara, terutama di negara kita yaitu Indonesia. Agar terhindar dari hal-hal yang negatif, maka manusia membutuhkan suatu pedoman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi, Fastamsik biladi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim, yang artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya, kamu berada di atas jalan yang lurus. Jadi, Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya, yaitu umat muslim. Jadi, setiap umat muslim harus berpedoman pada Al-Quran yang isinya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu saudara Reva Artanto. Silahkan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi peradaban. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi perkembangan peradaban-peradaban yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Untuk lebih mudahnya dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah wadahnya, sedangkan peradaban adalah isi wadah yang berupa masyarakat. Faktor tersebut antara lain: 1. Faktor alam. Faktor ini meliputi
meliputi lingkungan geografis, tata letak bumi, dan iklimnya. Faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan peradaban. Kedua, faktor kebiasaan. Apabila diperhatikan, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dunia akan dijumpai perilaku-perilaku yang di suatu masyarakat dilarang, sedangkan di lain masyarakat tidak dilarang atau tidak dipersoalkan. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan peradaban di masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, faktor pelapisan sosial. Faktor ini terbentuk karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai hal-hal tertentu dalam bidang kehidupan sehingga peradaban yang berbeda. Keempat, faktor ideologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan dasar serta tatanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi digunakan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Atau religi peradaban yang didasarkan pada suatu agama mungkin berbeda dengan peradaban yang didasarkan pada agama lain karena perbedaan sistem yang dianut. Dan pembahasan terakhir adalah tentang fungsi Islam dalam peradaban manusia yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami selanjutnya, yaitu Eka Meirawati. Dipersilakan. Fungsi edukatif. Edukatif adalah fungsi yang memerintah dan melarang seseorang untuk bertindak sesuatu. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang agar mengikuti ajaran-ajaran Islam dan menjadikan seseorang untuk mengikuti ajaran Islam. Contohnya, Allah SWT mengajarkan kita untuk berpakaian yang tertutup, dan Allah SWT melarang hambanya untuk berpacaran, sebagaimana yang telah difirmankan Allah pada Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabil," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi amanah supaya menaati aturannya dan menjauhi larangannya. Sesuai dengan firman-Nya berarti kita dilarang berpacaran karena berpacaran merupakan hal yang mendekati perzinaan. Yang kedua, fungsi penyelamat. Penyelamat adalah Islam hadir dengan membawa keselamatan yang meliputi keselamatan di dua alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan keselamatan tersebut, Islam mengajarkan hambanya untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Contoh, ketika Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berpakaian tertutup, agar tidak diganggu oleh kejahatan-kejahatan sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna minal jalabihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim," yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesuai dengan firman-Nya, Islam mempunyai fungsi penyelamat di dunia dan di akhirat karena sesuai dengan contoh tersebut, Allah SWT mengajarkan kita untuk menutup aurat agar terhindar dari kejahatan-kejahatan di dunia dan masuk surganya Allah SWT. Yang terakhir, Islam sebagai fungsi perdamaian. Di agama Islam, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin
melalui tuntunan agama Islam. Rasa berdosa dan rasa bersalah yang ada pada dirinya akan segera menjadi hilang dari batinnya ketika seseorang pelanggar tersebut telah bertaubat. Contohnya, ketika teman kita ada yang sedang membenci seseorang dan membicarakannya, maka kita harus mengingatkan bahwa mereka salah, sama saja mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah tidak menyukai dan tidak menganjurkan benci terhadap sesama manusia, tetapi Allah SWT menyukai dan menganjurkan adanya perdamaian sesama manusia terutama sama orang muslim. Dari beberapa materi tersebut dapat disimpulkan, jadi fungsi Islam dalam peradaban manusia itu penting karena Islam sebagai pedoman atau tuntunan bagi manusia ke ajaran-ajaran Allah SWT. Tanpa adanya pedoman ini, maka manusia dapat terpengaruhi oleh hal-hal negatif dalam peradaban manusia yang semakin hari semakin modern. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang kurang paham dengan materi yang telah kami sampaikan, boleh ditanyakan ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.